Halo Sobat JKN, balik lagi di Podcast Sehat, Podcast Suara Edukasi BPJS Kesehatan Tanjung Pinang. Oke, episode kali ini mungkin ini episode terakhir kali ya di penghujung tahun 2024 yang masih aja nih kita ingin memberi informasi kepada seluruh peserta JKN yang mungkin masih ada aja informasi yang belum tahu ya. Nah, jadi kali ini saya Juli masih sama dengan narasumber yang kemarin-kemarin juga. Mungkin ini jadi narasumber terakhir ya di tahun ini ya, sebelum kita mulai podcast yang lebih menarik lagi nanti di tahun 2025. Nah, masih sama dengan Kak Mutia nih. Jadi pada episode kali ini kami berdua akan membahas salah satu program di BPJS Kesehatan yang menurut kami sih ini programnya program yang cukup membantu ya, program keren lah gitu untuk peserta-peserta JKN terutama yang mempunyai penyakit kronis. Nah, ini sobat JKN udah pada tahu belum kalau disebut penyakit kronis gitu. Jadi apa nih Kak Mutia nama programnya nih Kak Mutia? Kalau disingkat sih program PRB. Apa tuh kepanjangannya? Oke Mas Juli, sebelumnya aku ini dulu kali ya, Sapa sapa-sapa dulu. Sobat JKN dulu ya. Halo Sobat JKN, kembali lagi sama aku Mutia Artala. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang PRB nih. Apa sih program PRB ini? Jadi PRB ini kepanjangannya program rujuk balik gitu. Nah, jadi di BPJS Kesehatan ada program yang memberikan kesempatan bagi peserta JKN untuk kembali dirawat di fasilitas kesehatan tingkat pertama setelah menjalani perawatan di rumah sakit rujukan. Dalam program ini, peserta yang telah mendapatkan layanan medis di rumah sakit dan kondisinya sudah membaik atau bukan stabil lah gitu ya Mas Julia, dapat melanjutkan perawatan lanjutan atau kontrol atau rehabilitasi, aduh kebelit lagi lidah aku ya, sorry, rehabilitasi di vaskes tingkat pertama seperti puskesmas, klinik atau praktek dokter yang terdaftar di BPJS Kesehatan gitu Mas Jul. Oke, berarti program rujuk balik ini bikin kita sebagai pasien istilahnya nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit lagi ya. Ini udah mungkin penyakit kronis ya kan dimaksud kan. Mungkin udah berobat berapa lama gitu kan dengan penyakit yang mungkin bosan kali kalau orang berobat gitu kan, bosan dan dengan udah keadaannya udah agak stabil nih dia udah bisa pulang dan tapi tetap harus kontrol dan kontrolnya nggak perlu jauh-jauh lagi ke rumah sakit ya mungkin bisa di itulah fasilitas-fasilitas yang mungkin dekat dengan Di FKTP dia rumah di mana tinggal dia tempat terdaftar tinggal gitu tempat ya. dia terdaftar. Nah, program PRB ini contohnya gimana sih Kak Mutia? Contoh pasien-pasien yang dapat di PRB kan gitu ya. Ya mungkin iyalah kayak gitulah. Jadi program PRB ini nih sebenarnya bisa diberikan kepada pasien-pasien yang penyakitnya kronis seperti kayak jantung, hipertensi, diabetes gitu sih Mas Jul. Jadi ya mungkin hipertensi lah mungkin ya. Mungkin hipertensi mungkin udah atau jantung gitu udah berobat berapa lama gitu ya kan. Diabetes kan juga tuh Butuh lama ya kan. lama harus diabetes kan harus konsumsi obat ya. Jantung juga harus konsumsi obat terus-terusan gitu. Jadi udah selesai dari rumah sakit, mereka bisa udah stabil lagi nih ya keadaannya udah stabil, mereka bisa melanjutkan kontrol dan segala macam perawatan lanjutan lah ya di FKTP terdekat. Nah itu ya sobat JKN ya. Oke kalau gitu kita lihat. Oke kalau kita lihat berarti PRB ini hadir untuk memudahkan pasien juga ya. Nah selain itu saya memudahkan pasien yang menjadi efisien gak jauh-jauh ke rumah sakit. Tujuan lain dari program PRB ini apa sih Kak Mutia? Jadi tujuan dari program rujuk balik ini nih atau PRB nih adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan berkelanjutan nih bagi peserta BPJS Kesehatan. Dengan rujuk balik ini nih peserta bisa melanjutkan perawatan medis secara lebih terjangkau dan lebih dekat. Pastinya itu tadi balik lagi kan, lebih dekat dengan tempat tinggal mereka setelah mereka melayani perawatan lanjutan atau pemulihan di rumah sakit. Selain itu tuh program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban rumah sakit dengan memberikan ruang bagi perawatan yang lebih ringan dan tidak memerlukan fasilitas rumah sakit besar gitu. Oh iya bener nih soal ruang perawatan ya kan. Apa nih yang udah selesai berobat gitu kan udah stabil. Jadi nggak memenuhi ruang perawatan di rumah sakit lah gitu kan. Kalau bisa lebih dekat
mungkin pasien pun lebih senang gitu, bosan kali di rumah sakit kan. Ya, Bisa benar. pulang ke rumah, berobat ke tempat yang terdekat di FKTP terdaftar. Benar-benar. Nah, benar Jul. Jadi program PRB ini nih bisa membantu untuk itu sih tujuannya. Oke. Nah, jadi yang kita ketahui kan ya itulah yang mengidap penyakit kronis. Nah, tapi sebenarnya ini selain itu program rujuk balik nih ada nggak sih siapa gitu pasien yang bisa ikut program rujuk balik selain yang kronis itu aja atau memang cuma itu aja gitu? Jadi, tapi nggak semua pasien kronis bisa di ini ya, bisa di Oh, nggak PRB semua kan? ya? Enggak. Jadi peserta BPJS yang ikut program rujuk balik ini adalah mereka yang mendapatkan perawatan di rumah sakit dan kondisi medisnya sudah stabil. Jadi dokter keputusan untuk di-PRB kan tuh kembali lagi ke dokter. Karena kan dokternya yang tahu nih perkembangan kesehatan medis itu gimana ya. Jadi kalau udah stabil bisa, serta membutuhkan perawatan lanjutan atau ya terkontrol lah ibaratnya gitu. Eh, Ibaratnya kalau bisa dikontrol di vaskes pertama itu tuh bisa tuh di PRB kan. Nah program ini nih berlaku untuk peserta yang terdaftar dalam program JKN. Jadi baik peserta mandiri, peserta PPU atau penerima upah, atau peserta penerima bantuan iuran atau mungkin PBI atau mungkin masyarakat kenalnya BPJS yang dibantu oleh Pemerintah ya? pemerintah gitu. Nah itu semuanya semua asal dia terdaftar itu bisa di PRB kan dan kondisinya stabil gitu sih. Oke, berarti ya semua peserta JKN ya, terlepas dari segmen apapun ya, intinya dia penyakit kronis, dia udah stabil ya. Poinnya tuh di stabil ya, di stabil ya. Stabil. Jadi kalau misalnya dia termasuk kronis nih kayak diabetes gitu kan, diabetes mellitus. Tapi kondisi gula darahnya bulan ini naik, bulan ini turun atau dia lemah, masih lemas, masih sering apa segala macam gitu. Kondisinya intinya nggak stabil gitu kan. Itu pasti dokter nggak akan menyarankan dia untuk di PRB kan karena masih perlu dikontrol oleh dokter spesialis Dokter di sana gitu. ya. Benar. Intinya udah stabil nih ya sobat JKN. Penyakit kronis udah stabil tuh bisa untuk ikut program rujuk balik. Nah, untuk mengikuti program rujuk balik ini gimana nih Kak Mutia prosedurnya? Ini dia udah stabil nih ya. Dia tuh semua ikut program ini itu gimana tuh? Jadi prosedur mengikuti PRB atau rujuk balik ini tuh ada pertama tuh kan tadi tuh peserta tuh harus stabil ya setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan kondisi medis peserta dianggap stabil atau membaik oleh dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Dokter itu akan memberikan rekomendasi untuk peserta melanjutkan perawatan di fasilitas tingkat pertama. Terus kemudian akan diberikan surat pengantar gitu ya dari rumah sakit untuk apa sih namanya akan diberikan surat rujuk baliknya nih dari rumah sakit ke FKTP untuk ya. dikontrol atau pengobatan lanjutannya gitu. Terus ya tinggal ini pasti kan balik ke vaskes tingkat pertama yang peserta terdaftar ya Iya. di puskesmas atau di klinik gitu sih. Oke, cukup jelas ya itu ya. Nah, terus Tapi ada juga nih sih Mas Jo. Sebenarnya kan kalau misalnya udah dirujuk balik itu tidak semerta nggak kebakalan ke rumah sakit lagi nih ya. Pasti dibalikan ke rumah sakit tapi dalam jangka waktu dia tuh ibaratnya kontrolnya ke rumah sakit jadi 3 bulan sekali doang. Gitu. oh gitu ya. Jadi nggak lepas ya. Nggak lepas. Jadi tetap dokter bakalan ngeliat perkembangannya lagi tapi dalam waktu 3 bulan kemudian gitu ibaratnya. Tetap stabil atau gimana sebenarnya nggak 3 bulan juga 6 kasih batas tapi ya minimal 3 bulan sekali sih paling cepat 3 bulan sekali tuh pasien bakalan dikembalikan. Cuman kalau misalnya dalam 3 bulan tersebut kondisinya tetap stabil itu FKTP ya bakal ngelanjutin program PRB-nya. Cuman dalam 3 bulan tersebut kalau misalnya kondisinya ada yang nggak stabil gitu akan rujuk ke rumah sakit gitu. Oke. Terus terakhir nih kan di program rujuk balik ini kan dirujuk balik ke FKTP ya dengan tujuan untuk dikontrol, untuk di pemeriksaan lah gitu. Nah, yang pastinya nih jenis pemeriksaan apa aja sih yang didapat melalui program rujuk balik ini di FKTP gitu. Gimana tuh Kak Mutia? Jadi jenis perawatan yang dapat dilakukan di program rujuk balik ini seperti kayak kontrol rutin gitu ya. Jadi ceklah kondisi pasiennya gimana,
perkembangan pasien itu, terus pemeriksaan lanjutan termasuk pemeriksaan darah, tes urin atau pemeriksaan lain yang diperlukan untuk memantau kondisi pasiennya nih. Terus mungkin selanjutnya ada pemulihan. Nah, pemulihan ini kayak perawatan yang fokus pada pemulihan fisik setelah menjalani operasi, mungkin dilihat bekas operasinya gitu ya. Terus ada juga terapi seperti fisioterapi atau terapi lainnya lah yang bisa dilakukan di FKTP gitu sih Mas Jo. Oke, berarti yang benar-benar terkait ini udah stabil dan ya tinggal dikontrol pemulihannya, terapinya untuk benar-benar fit gitu ya melalui program PRB ini ya. Oke, ini bagus juga sih ini programnya ya untuk yang itulah, untuk yang kronis gitu. Udah jelas sih kayaknya nih Kak Mutia ya. Atau ada tambahan lagi nih Kak Mutia? Enggak sih, cuman aku pengen menekankan lagi nih, kembali lagi jadi PRB ini harus sama pasien hanya bisa diberikan program ini hanya bisa diberikan kepada pasien-pasien yang kondisinya stabil, dan yang menyatakan stabil atau tidaknya itu adalah ini dokter spesialisnya ya, dokter yang menangani pasien tersebut di rumah sakit. Nah, terus nanti kan itu akan dikontrol tuh di FKTP, dan pengobatannya akan dilanjutkan di FKTP. Tapi kalau kalian nggak perlu takut kalau nanti kan selama masa program PRB itu kok ternyata tiba-tiba kondisinya tidak stabil, itu bakalan dirujuk balik lagi ke rumah sakit itu sih Mas Jul. Oke, intinya tuh kalau udah di PRB ya nggak perlu takut kalau misalnya kondisinya tiba-tiba kembali drop gitu ya. Benar. Bakal bisa langsung dibalikin ke rumah sakit lagi, dirujuk lagi gitu ya. Gitu. Oke, udah jelas ya sobat JKN ya terkait program PRB ini ya. Mungkin jarang ya kayaknya orang-orang yang paling intinya kan kalau BPJS ini orang berobat menggunakan BPJS sudah gitu kan. Ya, setelah itu kan ya mungkin orang-orang pasien-pasien tertentu yang punya penyakit kronis saja gitu ya kan. Nah, ini jadi bagi kalian punya teman-teman, saudara atau tetangga siapa gitu yang lagi perawatan penyakit kronis nih, boleh nih di-share informasinya terkait program rujuk balik agar mereka bisa kontrol lah, misalnya udah stabil gitu ya kan, di tempat terdekat, di FKTP terdekat terdaftar gitu. Oke, gimana? Udah ya Kak Mutia? Cukup. Udah cukup jelas ya. Oke, mungkin semoga cukup jelas juga untuk peserta-peserta kita ya Mas Julia. Iya, oke, mungkin sekian podcast kita pada episode kali ini yang membahas tentang program rujuk balik. Semoga bisa membantu teman-teman semua peserta JKN. Oke, mungkin langsung kita tutup aja ya Kak Mutia ya. Oke Mas Jul. Oke, sampai jumpa teman-teman semua pendengar setia podcast sehat di podcast sehat selanjutnya. Bye-bye. Bye.